Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama kami dalam ibadah pemuda kali ini yang disampaikan oleh kami, pemuda-pemudi Jemaat Immanuel Bait. Kita akan secara bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas segala penjagaan dan pemeliharaanmu dalam seluruh kehidupan kami. Bersama lewat siaran ini, kami semua selaku pemuda-pemudi gereja akan dihiburkan dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini boleh sampai pada hati kami dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih dapat menuntun kami selaku pemuda-pemudi gereja untuk tetap berada dalam kebenaran firman-Mu. Ini kami Bapa, kami siap sambut firman-Mu. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Para persekutuan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, salah satu indera yang membantu manusia untuk bisa menyampaikan berita adalah telinga. Jika Anda, saya, ataupun siapa saja mengalami gangguan pada telinganya, otomatis ia tak dapat menyampaikan salah satu informasi ataupun berita kepada orang lain. Telinga adalah salah satu organ tubuh kita yang dapat kita pegang, kita raba, namun tidak dapat kita lihat. Coba sekarang siapa saja yang diantara kita yang dapat melihat. Oleh karena itu, kita harus menjaga baik telinga, bahkan seluruh tubuh kita dengan baik. Karena apabila salah satu dari tubuh kita mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi tubuh yang lain. Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, dalam surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Tuhan, tetapi juga tentang Injil yang akan menguatkan iman mereka, seperti yang telah dilakukan Allah kepada Abraham, nenek moyang Israel. Dengan demikian, bagaimana umat atau jemaat di Roma dapat hidup dengan mencontohi segala yang baik yang pernah dilakukan Allah kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, oleh karena itu Paulus ingin kembali menegaskan bahwa hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang dapat diterima sepenuhnya oleh Allah. Jika demikian, bagaimana seorang pemuda-pemudi dapat membuktikan imannya jika ia tidak tahu bagaimana memperoleh imannya dan dari siapa imannya dapat bertumbuh? Bagaimana imannya dapat membuktikan bahwa yang diyakininya, yang dipercayainya itulah yang akan menuntunnya kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan pertolongan dalam melewati tantangan dan ancaman? Persekutuan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, jelas sekali apa yang dituliskan Rasul Paulus bagi kita semua di saat ini. Bahwa iman akan timbul lewat pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah dalam Yesus Kristus adalah pedang yang akan memisahkan kita dari segala yang kita dengar, yang kita lihat, dari yang jahat kepada yang baik. Iman akan bekerja lewat perkataan-perkataan firman Allah yang kita konsumsikan setiap kali. Iman akan bertumbuh apabila kita selalu berkumpul dalam persekutuan yang bersekutu dan beribadah memuji Allah. Kita masih ingat ketika bangsa Israel masuk dalam kota Kanaan. Di sana Allah hanya memerintahkan Yosua untuk mengelilingi tembok Yerikho yang besar. Tidak melakukan apa-apa, hanya memuji membesarkan nama Allah. Dan di situ terlihat bahwa Allah melakukan segala yang menjadi perkaranya untuk meruntuhkan tembok Yerikho. Selain itu, firman Allah akan menumbuhkan iman kita apabila kita merenungkan firman itu setiap waktu. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa setiap firman yang kita renungkan siang dan malam akan menuntun kehidupan kita. Firman Allah akan membuktikan pekerjaan Allah dalam hidup yang benar. Percaya dan yakin akan keselamatan dalam Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Persekutuan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Masih ingat Rasul Petrus ketika ia menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh? Emas dan perak tidak ada padaku, hanya lewat nama Yesus berjalanlah engkau. Jadi pertanyaan dalam kehidupan kita semua, apakah rekan-rekan pemuda-pemudi sudah
mengasah iman kita lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat bersekutu memuji Tuhan. Apakah sampai sekarang dari kita pemuda-pemudi masih belum percaya kepada Yesus Kristus? Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita semua telah melihat banyak perbuatan Allah yang dilakukan demi keselamatan hidup dengan percaya dan melakukan firman-Nya. Semua orang yang pernah mendapat kesembuhan dari Yesus adalah mereka yang bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi yang mendengarkan dan melakukannya. Banyak segala kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, banyak mujizat yang dinyatakan oleh Yesus bagi setiap orang yang mengikutinya. Sampai di saat ini, saya mau bertanya lagi bagi kita semua, apakah kita senantiasa selalu mengikuti Yesus sebagai pemuda-pemudi? Apakah kita berani meninggalkan segala sesuatu menjadi aktivitas kita demi mengikuti Yesus? Apakah kita pernah ditantang untuk mengikuti jam ibadah dan tidak mengikuti jam yang lain? Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, iman akan selalu bertumbuh apabila keintiman kita selalu dekat dengan Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita yang dapat kita renungkan dan kita laksanakan di sepanjang hidup ini. Amin. Mari rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, kita tenang dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami bersama-sama selaku persekutuan pemuda Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua, terkhusus kami yang ada di Klasis Asmat. Kami bersyukur atas segala penjagaan dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sebagai rekan-rekan pemuda-pemudi gereja, kami mengaku sungguh bahwa kekuatan, kesehatan, bahkan segala yang menjadi kesuksesan kami, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kali itu kami mohon di sepanjang kehidupan pergumulan ini Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menjadi paling depan di atas kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan pemuda-pemudi yang saat ini bergumul dalam seluruh kehidupan mereka, dalam sakit penyakit, dalam pencarian pekerjaan maupun masa depan mereka. Kiranya Allah Engkau senantiasa mau mendengar segala yang menjadi harapan mereka. Engkau mau menyatakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh badan pengurus pemuda Kompel Klasis Asmat. Mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kiranya diberkati. Setiap pengurus-pengurus yang ada di jemaat masing-masing, kiranya diberkati segala tugas dan tanggung jawab bahkan dalam pekerjaan kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, lewat pemberitaan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar saat ini, kami meyakini sungguh Tuhan Roh-Mu yang kudus akan menaungi kami semua, sehingga firman Tuhan ini boleh sampai kepada kami, di dalam hati dan pikiran kami. Kami renungkan di sepanjang hidup kami, sehingga dapat menuntun kami semua selaku pemuda-pemudi untuk tetap berjalan di arah yang Engkau kehendaki. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama lewat siaran ini Tuhan, kami bersyukur atas penjagaan seluruh kehidupan kami pemuda-pemudi Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua. Biarlah kami semua yang boleh mengikuti siaran ini Bapa, kami semua diberkati. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Ini doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon Tuhan Engkau boleh mengangkat tangan kasih-Mu dan memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati seluruh kehidupan kami semua, pemuda-pemudi gereja yang ada di Tanah Papua, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, mari kita boleh selesai. Bersama-sama kita masih ada dalam masa pandemi, new normal, virus corona. Kami mengingatkan kembali lagi untuk kita semua, untuk selalu setia, taat dengan mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Shalom. Amin.